dan dia ada tanda yang lingkaran, ada daunnya ini. Nah, ini seperti gambar kategori pohon ya? Betul, Iya. seperti gambar pohon. Ini kategorinya kategori jamu. Jadi seperti kita ketahui obat tradisional di Indonesia itu ada dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama itu jamu, yang kedua obat herbal terstandar, yang ketiga adalah fitofarmaka. Yang mana masing-masing itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kalau jamu dia digunakan secara pengalaman, berdasarkan pengalaman turun-temurun secara empiris, maka diproduksilah jamu itu. Berarti warisan dari nenek moyang Betul, kita ya? warisan dari nenek moyang kita yang memang sudah terbukti khasiatnya. Itu yang penting. Jadi sudah terbukti dapat khasiatnya. mengobati berbagai penyakit. Betul, ya. Akhirnya diwariskan. Betul. Nah, makanya itu dibuatlah suatu suplemen. Yang kedua, kita mesti lihat. Nah, mencari berapa nomor registrasinya. Jadi misalnya ini ada POM TR 162396-271 menunjukkan bahwa produk ini sudah legal dan sah terdaftar di Badan POM. Nah, dengan TR ini maksudnya obat tradisional. Kalau misalnya yang obat tradisional impor, nanti penandaannya TI. Seperti pada produk yang ini. Ini Bersung, itu di sini POM TI. Oh, jadi beda ya kalau lokal dan internasional? Ya, beda. Di sini ada POM TI, artinya tradisional tapi impor. Kalau ini tradisional dalam negeri. Nah, berarti yang TR itu tradisional, yang lokal, dalam negeri. Kalau TI yang impor. Ya, betul, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita tentu saja harus melihat juga dari produksinya pabrik mana. Kemudian apakah pabrik itu terpercaya atau tidak. Itu kan itu juga penting sekali ya untuk menentukan kualitas obat. Dan juga kita juga mesti membelinya dari sumber yang terpercaya. Ya, kenapa? Karena ya untuk memberantas produk palsu ya. Produk palsu. Mungkin banyak yang palsu karena obatnya terkenal, mungkin atau suplemennya terkenal. Akhirnya banyak produk palsu. Betul. Ya. Kalau obat kan memang harus di apotek ya, atau kalau kategori obat bebas terbatas bisa di toko obat. Tetapi kalau yang suplemen sih memang kita bisa mendapatkannya tidak harus di apotek atau toko obat, tetapi paling tidak kita mendapatkan dari memang ya pihak yang terpercaya. Pihak yang terpercaya sekali lagi harus dipercaya ya. Iya betul, karena kenapa? Karena di masyarakat itu banyak sekali beredar dari sumber yang tidak jelas, dan itu banyak sekali. Omsetnya pun wah luar biasa. Ya, tetapi di situ banyak sekali terkandung BKO alias bahan kimia obat. Jadi sebenarnya yang jamu tadi itu tidak ada kandungan obatnya, tetapi karena kita mendapatkannya itu dari produk dari distributor yang tidak resmi atau dari pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa saja produk itu satu palsu. Jadi kemasannya persis tapi dalamnya palsu. Yang kedua, sudah ada nomornya Balai POM, tetapi nomornya itu palsu juga. Nah, bagaimana caranya Bu Erni biar kita tahu nomornya ini asli atau palsu? Ya, jadi di era zaman now ini sudah ada situsnya Balai POM yang untuk checking POM TR. Ya, kita harus terima kasih sama pemerintah karena apa? Sudah memfasilitasi kita dari bahaya produk palsu. Kenapa kok bahaya? Ya karena bahan kimia obat kalau dikonsumsi terus-menerus tanpa dosis dan aturan yang jelas, lambat laun tubuh kita pasti akan rusak organ dalamnya. Yang dirugikan adalah masyarakat. Betul. Karena kebanyakan masyarakat kita, Bu, pengennya cari obat yang murah, Bu. Yang murah dan cespleng. Padahal cesplengnya itu bukan karena bahannya itu asli herbalnya, tapi karena bahan kimia obat. Gitu, bisa dicampur dengan bahan kimia obat. Tapi kalau sudah jelas dari segi penandaannya, labelnya sudah jelas, nah ini pasti bisa dijamin bahwa itu resmi. Di situ juga ada komposisinya apa, nomor batch-nya, expired. Kita juga harus sebagai konsumen juga harus teliti memperhatikan expired juga jangan lupa ya, diperhatikan. Nah, juga di situ ada kegunaannya apa. Kalau suplemen, ciri-cirinya sebenarnya dia tidak akan pernah menuliskan hal-hal yang berlebihan. Jadi kata-kata mengobati dan membantu mengobati itu berbeda.
Kalau Ya. dia sampai menulis kata-kata berani mengobati misalnya diabetes, yang darah tinggi, terus ginjal, itu ketahuan aja kalau itu labelnya bohong, Bohong gitu ya, palsu ya Ha. berarti ya. Ya, itu pasti amatir itu. Berarti kalau yang Ya. beneran itu harusnya membantu mengobati. Iya, betul, membantu mengobati atau mengobati, seperti ya. ini, membantu memelihara kesehatan. Oh gitu. Ya, Ya. ya, memang penandaannya seperti itu. Tidak boleh terus memberikan klaim yang berlebihan. Oke. Karena apa? Nanti akan menyesatkan masyarakat. Oh iya. Heeh. Lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Iya, betul. Ya? Kenapa? Karena di zaman sekarang distribusi itu banyak sekali. Nah, jadi kita harus teliti. Kalau Gitu. boleh tahu Ibu Erni mengkonsumsi ini untuk apa ya? Fungsi Ya. dari ini. Saya mengkonsumsi Vitayang bekatul beras merah. Ya. Ini fungsinya untuk kolesterol, menurunkan Untuk kolesterol. membantu menurunkan Ya, kolesterol ya. Jadi kan kalau kita di Indonesia ini seringkali kan makanannya mesti Iya, berminyak-minyak ya berminyak, dokter. ah. Ya, jadi untuk Gorengan, menurunkan ya. kolesterol itu saya meminumnya setelah makan itu saya Setelah minum makan. ya 1 hari 3 kali. Ya. Ya. Mungkin ada juga pertanyaan seperti ini Bu Erni. Ya. Dok, kalau saya minum obat nih, Ya. boleh nggak saya minum barengan atau diminum bersamaan dengan obat jamu atau obat herbal? Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, sekarang kita katakanlah mengkonsumsi Bekatul ini ya, beras Dok. merah ini ya, oke. Juga mengkonsumsi obat dokter pada malam hari. Nah, Ya. maka saya akan meminumnya ini jarak 1 jam atau 2 jam dari obat dokter. Jarak 1 sampai 2 jam Ya, betul. dari obat Dari obat dokter. dokter, ya. Alasannya kenapa ya kok diberi Ya. jarak 1 hingga 2 jam Ya, tadi? jadi gini, sebenarnya juga tidak hanya jarak 1-2 jam dari obat dokter, tapi juga jarak 1 atau 2 jam dari waktu makan. Dari waktu Jadi makan. kita menghindari persaingan penyerapan, Oh, penyerapan berarti, obat. Ya, Ya. ada hubungannya dengan pengosongan lambung Betul, ya. betul, ya. Iya. Kenapa? Kalau misalnya ini obat, kita kan ada luas permukaan lambung yang Oke. tertentu ya. Nggak bisa luasnya dibesarkan. Oh, Luasnya iya, sudah betul. tertentu. Iya. Otomatis dengan luas yang tertentu, ini akan mempunyai kapasitas penyerapan yang tertentu juga. Wah, ini menarik Nah, Sobat Sehat. Ya. Nah, kalau sudah memiliki kapasitas penyerapan tertentu, otomatis kalau misalnya di situ ada makanan, ada Iya. obat dokter, Iya. ada obat suplemen, otomatis belum nggak bisa terserap sempurna karena persaingan antara nutrisi makanan, makanan. obat dan suplemen itu Suplemen. sendiri. Iya. Makanya kalau untuk suplemen, saya lebih merekomendasikan diminumnya pada waktu berkosong. Pada waktu Dengan berkosong. ketentuan obat atau suplemen tersebut memang tidak memiliki efek samping kepada lambung atau orang tersebut tidak memiliki riwayat sakit lambung. Iya. Sudah, Jadi itu berarti aja kalau aman, punya Dok. riwayat sakit lambung sebaiknya setelah makan langsung Ya, minum setelah obat. makan langsung minum. Iya. Jadi makanya tetap harus kita tanyakan kepada sumber yang benar, Dok. Nah. Karena apa? Kondisi pasien berbeda-beda Ya. dan apa yang dikonsumsi dia juga berbeda. Bagaimana pola riwayat pengobatannya dia, riwayat penyakitnya dia juga berbeda. Berbeda, Makanya ya. kita mesti datang ke sumber yang benar. Saya rasa itu.